Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai strategi perbankan internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Reng Asri Alfian. Nama saya Dr. Firdaus. Nama saya Tita Amelia. Uraian materi dalam pembahasan ini yaitu 1. Pengenalan strategi perbankan internasional. 2. Peranan perbankan internasional. 3. Strategi perbankan internasional. 4. Pengertian Bank Dunia. 5. Peranan, fungsi, dan tujuan Bank Dunia. 1. Pengenalan strategi perbankan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan yang lainnya. Bantuan internasional dilakukan dengan tujuan komersil yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat penukaran uang dengan mudah. Dengan perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut sebagai kegiatan simpanan. Pada zaman globalisasi saat ini, kegiatan perbankan semakin meningkat dan lengkap dengan bermunculnya jasa-jasa perbankan yang sangat membantu masyarakat dalam penyimpanan, menjual, dan menyalurkan uangnya. Salah satu bank yang berkecimpung dalam usaha perbankan di Indonesia yaitu PT Bank Internasional Tbk atau BII yang menjadi bank terbaik di Indonesia dengan menyediakan layanan nasabah dan produk inovatif berkelas dunia. 2. Peranan perbankan internasional. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank-minded. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta. Peranan perbankan internasional diantaranya 1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 2. Mendukung kelancaran transaksi internasional. 3. Sebagai penjamin pembayaran. 4. Pemberian jasa-jasa lainnya. 3. Strategi perbankan internasional. Strategi ini berpola pada bagaimana cara menguasai pangsa pasar yang ada. Di antaranya yaitu melakukan pengembangan dalam bidang teknologi perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. 2. Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan nasabah, baik dari segi cara pegawai melayani dan kenyamanan ruangan. 3. Menawarkan suku bunga yang terbilang bersaing. 4. Membuka kantor cabang, memperbanyak mesin ATM, serta menawarkan berbagai macam kemudahan bagi calon nasabah. Beberapa bank berskala internasional memiliki strategi tersendiri, antara lain yaitu BNP Paribas memiliki strategi retail business, yaitu menawarkan berbagai produk keuangan dan jasa kepada individu dan korporasi. Corporate business yaitu dan investasi banking yaitu menyediakan pembiayaan penasehat dan pasar modal. 3. Solusi investasi yaitu menyediakan solusi investasi yang terintegrasi. China Construction Bank memiliki strategi dengan konsep bisnis berorientasi pasar yang berfokus pada pelayanan dan nasabah. DBS Group memiliki strategi yang berfokus pada budaya lokal dan nasabah yang berfokus pada bisnis layanan, korporasi, dan UKM konsumen. ANZ Bank memiliki strategi super-regional bank. Commonwealth Bank memiliki strategi pada merek, skala, dan diverifikasi bisnis campuran termasuk produk komersil yang termasuk pinjaman usaha. 4. Pengertian Bank Dunia. Bank Dunia adalah suatu lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan grup Bank Dunia hanya terdiri dari 2 lembaga saja, yaitu IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan serta IDA atau Asosiasi Pembangunan Internasional. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggotanya.
5. Peranan, fungsi, dan tujuan Bank Dunia. Fungsi dan tujuan Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program-program kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sosial, pemerintah, dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan, menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan, melestarikan lingkungan hidup, mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro, sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Tujuan membentuk Bank Dunia: 1. Mengadakan kerjasama investor swasta. 2. Membantu membiayai perusahaan swasta tanpa jaminan pemerintah untuk menunjang pembangunan. 3. Menghimpun kesempatan investasi bagi modal swasta, baik asing ataupun dalam negeri, dan menyediakan manajemen yang berpengalaman. 4. Mengendalikan dan meningkatkan arus modal swasta ke investasi yang produktif di negara berkembang. Kesimpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap bank yang termasuk dalam kategori bank-bank berskala internasional memiliki strategi masing-masing yang khusus untuk memenangkan persaingan pasar. Bagaimanapun juga, strategi merupakan penentuan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mencapai target. Dengan melaksanakan strategi pemasaran bank dengan maksimal, maka bank akan lebih mudah dalam mencapai tujuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.